Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang diberi judul Dari Penjara Menuju Istana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai ayat 41. Firman Tuhan berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seandainya hari ini Anda bertemu dengan seseorang yang baru Anda kenal, dan orang itu baru saja keluar dari penjara, apakah Anda bisa langsung percaya kepada orang itu? Mungkin sekali tidak, apalagi kalau orang itu adalah orang asing yang baru dikenal. Namun kisah Yusuf berbeda. Yusuf dipenjarakan karena tuduhan hendak melecehkan istri Potifar, kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan kepala juru minuman dan juru roti istana yang juga dihukum atas kesalahan yang mereka buat. Di dalam penjara itu juga keduanya bermimpi dan menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Yusuf menjelaskan arti mimpi mereka dan terjadilah persis seperti yang Yusuf katakan. Kepala juru minuman dibebaskan dari hukumannya dan kembali kepada jabatannya, sedangkan juru roti dihukum dengan hukuman gantung. Kita dapat baca di dalam Kejadian pasal 40 ayat 20 sampai 22. Karena keberhasilan Yusuf mengartikan mimpi itulah, maka ia diingat ketika 2 tahun kemudian Firaun bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Yusuf pun dipanggil keluar dari penjara untuk menjelaskan arti mimpi raja, yang ternyata artinya adalah peringatan dari Tuhan bahwa akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun di Mesir, tetapi 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan yang hebat di seluruh tanah Mesir, sehingga mereka harus mengumpulkan bahan makanan sebelum datangnya bencana kelaparan tersebut. Menarik bahwa raja percaya kepada perkataan Yusuf, seorang hukuman yang baru keluar dari penjara, seorang asing yang tadinya hanya menjadi budak di rumah Potifar. Tidak hanya itu, raja pun langsung mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir yang mengatur segala sesuatu sebagai tangan kanan raja. Bagaimana mungkin? Mungkin karena semua itu terjadi atas pertolongan Tuhan kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang yang hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga buah dari ketaatan dan kesetiaan Yusuf itulah yang mengantarnya keluar dari penjara menuju ke istana raja. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengingatkan kita kembali bahwa orang yang hidup lurus pasti Tuhan urus. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang hidup taat dan setia kepadanya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tampak mustahil untuk kita jalani, Tuhan sanggup merubah situasi yang sulit itu menjadi baik bagi kita. Sama seperti Yusuf, dari penjara menuju istana, dari kesulitan
menjadi keberhasilan. Demikianlah kita yang terus berjalan bersama Tuhan akan melihat di ujung dari segala pergumulan kita ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Karena itu tetap percaya, tetap taat, tetap setia. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau, yang berjalan di jalan-Mu seperti Yusuf, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, tetapi selalu merasakan kasih setia, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka biarkan kami semua sebagai anak-anak-Mu selalu berjalan di jalan-Mu Tuhan, selalu mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami, di dalam setiap pergumulan kami tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami berserah di sepanjang hari ini, Tuhan menyertai setiap aktivitas kami, Tuhan yang selalu memberkati setiap pekerjaan baik yang kami lakukan, kehidupan kami di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Engkau yang selalu ada memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang datang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.